Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Lestari. Saya dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, tahun ajaran 2019. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas tengah semester saya dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian terhadap pendidikan anak usia dini. Yaitu penilaian yang pertama adalah dilakukan secara menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan si anak, baik dari sikap, pengetahuan, dan perkembangan keterampilan. Kemudian, penilaian yang kedua yaitu dilakukan secara mendidik. Maksudnya adalah proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina agar anak bertumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu prinsip penilaian yang ketiga yaitu dilakukan dengan cara yang berkesinambungan. Maksudnya adalah penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan prinsip penilaian yang keempat yaitu dilakukan secara objektif. Maksudnya adalah penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas menilai sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Jadi ini adalah bagian dari prinsip-prinsip penilaian pendidikan anak usia dini. Selanjutnya prinsip yang kelima yaitu dilakukan secara akuntabel, yang dimana penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu prinsip yang keenam adalah penilaian dilakukan dengan secara transparan. Maksudnya adalah penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Dan prinsip penilaian yang ketujuh yaitu dilakukan secara sistematis, yang dimana penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Dan prinsip penilaian yang kelima yaitu dilakukan dengan bermakna, yang artinya hasil penilaian memberikan informasi dan bermanfaat bagi si anak, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah bagian dari prinsip-prinsip penilaian pada pendidikan anak usia dini. Kemudian prosedur penilaian pendidikan anak usia dini maksudnya adalah sebuah proses justifikasi terhadap sesuatu objek yang dinilai dalam dunia pendidikan yang semuanya harus akuntabel. Sebuah justifikasi harus didasari oleh suatu data dan harus memiliki tujuan. Selanjutnya yaitu prosedur penilaian pada PAUD. Yang pertama, guru melaksanakan penilaian. Sudah jelas ya. Jadi dalam PAUD ini, prosedur penilaian PAUD yaitu untuk guru nih ya, guru melaksanakan penilaian kepada anak. Lalu prosedur penilaian yang kedua yaitu penilaian dilakukan secara integratif. Maksudnya adalah penilaian dilakukan dengan kegiatan pembelajaran. Artinya guru tidak secara khusus melaksanakan penilaian, tetapi menyatu dan dengan aktivitas pembelajaran dan kegiatan bermain berlangsung. Misalkan ini lebih ke praktek ya. Jadi penilaian dilakukan secara integratif itu lebih ke praktek. Misalnya kan sambil bermain. Nah, sedangkan memang usia PAUD ini lebih dominan ke belajar sambil bermain. Jadi ketika mereka bermain itu kita nilai gitu kan, bagaimana cara mereka sosial kepada teman gitu kan, menahan emosinya gitu kan, atau lain sebagainya seperti itu. Kemudian prosedur penilaian yang ketiga yaitu adalah guru membuat catatan penilaian, penilaian harian, penilaian mingguan, penilaian bulanan, bahkan ada lagi penilaian per semester. Jadi itu guru harus mempunyai catatan tersendiri gitu kan. Jadi misalkan hari ini si anak A mencapai target atau belum mencapai atau tidak berkembang. Nah, itu setiap hari harus ada mempunyai catatan penilaian seperti itu.
Kemudian penilaian yang kelima yaitu rekaman hasil penilaian. Maksudnya adalah rekaman hasil penilaian tentang perkembangan si anak yang dirangkum pada bulanan menjadi referensi untuk menyusun laporan perkembangan anak dalam satu semester yang dibuat secara deskriptif. Nah, biasanya kan kadang kita itu dari semester 1 menuju semester 2 itu kita harus tahu perkembangan si anak ini di semester 1 itu seperti apa gitu kan. Agar nanti di semester 2 itu kita harus ada evaluasi gitu kan, apa yang harus kita lakukan nih, kok si anak ini belum berkembang untuk misalkan tata cara bahasanya gitu kan, atau mimik bicaranya gitu kan, itu belum jelas, nanti bisa kita evaluasi atau kita perbaiki di semester 2 seperti itu. Baik, sekian dari saya tentang penjelasan prinsip-prinsip penilaian dalam konteks PAUD dan prosedur penilaian PAUD. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, terkhusus bagi saya dan umumnya buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin banyak sekali kekurangannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.